Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dina Zaki Hanifah Hairunisa akan mensimulasikan mengenai neoplasia pada telinga. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang disebut dengan neoplasia itu. Neoplasia ini terdiri dari dua kata, yakni neo yang berarti baru dan plasia yang berarti pertumbuhan atau pembelahan. Jadi, neoplasia mengacu pada pertumbuhan sel baru yang berbeda dari pertumbuhan sel-sel di sekitarnya yang normal. Jadi, ketika terjadi proses pembelahan sel yang berlebihan dan tak terkoordinasi, atau dikenal dengan istilah neoplasia ini, maka akan terbentuk sekelompok sel-sel abnormal yang disebut dengan tumor ini berdasarkan pertumbuhannya dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tumor ganas atau malignant tumor dan tumor jinak atau benign tumor. Neoplasia pada telinga dapat terjadi? Neoplasia pada telinga dapat terjadi akibat perkembangan penyakit otitis eksterna kronis yang lama-kelamaan tidak ditangani dan dibiarkan, sehingga terjadi neoplasia, baik itu neoplasia malignan maupun neoplasia benign. Semua itu tergantung dengan tingkat pembelahan sel dari masing-masing hewan, maupun lama atau tidaknya ditangani. Neoplasia menyerang kelenjar serumin atau kelenjar sudoriferus, yang lebih dikenal dengan istilah kelenjar keringat. Kelenjar ini terletak di daerah subkutan di saluran pendengaran bagian eksternal atau di sepertiga bagian luar dari telinga. Kelenjar serumen inilah yang mampu mengembangkan neoplasia benign maupun neoplasia malignan. Neoplasia malignan disebut juga sebagai kanker. Kanker inilah yang berpotensi menyerang dan merusak jaringan di sekitarnya, sehingga dapat menyebabkan metastase atau penyebaran bibit penyakit. Sedangkan neoplasia benign tidak menyerang jaringan di sekitarnya dan tidak membentuk metastase, tapi secara lokal dapat bertumbuh menjadi besar. Untuk itulah perlunya dilakukan pemeriksaan fisik, khususnya inspeksi dan palpasi pada bagian telinga si kucing ataupun hewan lainnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan pada bagian telinga dan untuk mengetahui ada atau tidaknya neoplasia pada bagian atau tumor pada bagian telinganya. Sebelum melakukan pemeriksaan pada telinga, terlebih dahulu kita melakukan sinyalemen maupun anamnesa untuk pasien. Pada pemeriksaan telinga, kita dapat menginspeksi apakah di bagian luar telinganya itu terdapat tumor atau tidak. Ketika telinga kucing kotor, maka kita dapat memberikan tisu basah ke telinganya dengan cara mengelap menggunakan tisu basah secara perlahan hingga telinga kucing bersih. Hal ini dilakukan pada telinga sinister maupun telinga dexter si kucing. Pada pemeriksaan telinga, kita dapat menekan-nekan daerah telinga apakah terjadi refleks sakit atau tidak. Pemeriksaan juga dapat dilakukan menggunakan alat otoskop untuk melihat keadaan telinga bagian medial maupun internal. Apakah terdapat neoplasia atau gangguan lain pada bagian internal maupun eksternal telinga. Palpasi juga dan inspeksi dapat dilakukan di sekujur tubuh kucing ataupun hewan untuk melihat ada tidaknya neoplasia. Kemudian kita bisa inspeksi keadaan pasien apakah dia lemah atau tidak. Ketika keadaan pasien lemah dan kadar PCS serta dehidrasinya rendah, maka kita dapat melakukan terapi cairan maupun terapi nutrisi pada pasien. Selanjutnya, ketika keadaan pasien telah stabil, maka dapat dilakukan operasi pengangkatan tumor atau neoplasia pada telinga pasien tersebut. And the box is connected to the anesthetic machine, and there goes our kitty in the box. It's kind of like a Houdini trick. Now, I mean, it's sometimes you think, oh gosh, wouldn't you be claustrophobic? Wouldn't they hate it? But they also hate being held down and injected, so really, it's not bad. Once the kitty's in the box, it usually calmly accepts its fate, looks Wondering what's happening. There's an excitement stage in anesthesia, and that's what we'll see in a minute.
vibes on it, FY go. Let's kick it, girl, you might get it dough. Take you places never been before. Don't worry, baby, let's take it slow. Hold my hand and get ready to go. Oh, girl, you're the captain, let me take you out. We be like Tom and Jerry, let's go round and round. So that we can check out our level. This is the heart, tracing the heartbeat. The spikes are the ventricles. The bump in front of the spike is the atrium, and the bump after the spike is also the ventricle. The breaths are occurring very regular, you can see by the tracing. And the temperature is 99.3. The heart rate now is 116. And the 119. And the oxygen percentage is over 90, and that's important. Get all the scabs off. And usually the lesions, if you're looking for them in your cat, they occur right around the margins of the ear, then they start to go inside. So what you'll see is more of something like this. This came up? So the ear is very red and inflamed. You can see the lesions. See the lesions, the scabs and red ears through here. And you can see it on your cat if you have a white cat. Right along the ear margins, you'll see red inflamed areas like this and scabby areas. Bad sunburn and not wearing your sunblock causes squamous cell carcinoma. Here she is waking up about an hour after surgery. Yeah, I know. You have no ears. So here's our little patient after being able to get her sutures out. So that's the hardest part. Kim's got to get her little instrument array in there and cut them and figure out what pattern I did and try to get them out. But I'll show you how she looks. See how she skillfully takes those out with her skillful hands. So skillfully. So Frosty came in originally because she broke her pelvis and had a big wound on her ear, and then I explained to the owners about her ears, the scabbiness of them, and that it was due to her being white and continually getting sunburn. And then that sunburn over the years turns to cancer.